Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Galeri Tutorial. Pada video kali ini saya akan berbagi masih di seputar Microsoft Excel. Nah, di sini ada tabel seperti ini. Ini yang biasa kerja di kantor, di sekolah, ataupun tugas kuliah, ya. Di pekerjaan, misalnya kita mau mengisikan data atau mengisikan tabel banyak ke bawah. Biasanya kalau kita scroll, ini yang atas juga ini, ya, bagian kolom atas, baris paling atas ini juga ikut scroll ke atas. Nah, ini ada tipsnya, ada caranya supaya tabel yang bagian atas ini tetap, ya, tabel yang atas tetap, hanya yang bagian bawah saja. Misalnya contoh seperti ini, kita isikan ini, ya. Nah, di sini NIP-nya misalnya 1995 sekian ya, misalnya kita isikan, ya. Jadi ke bawah pun, ya, yang kolom baris bagian atas tetap, ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, lalu ada juga itu tadi jika mengisi dari atas ke bawah. Nah, sekarang mengisi dari samping kiri ke samping kanan, ya. Ya, ini kan tertutup, ini panjang ke samping kanan. Nah, itu. Jadi namanya ini tetap, ya, kolom nama tetap ada, sedangkan kita tinggal mengisi di sini, ya. Nah, itu tinggal mengisi samping. Yang biasanya jika kita tarik ke samping akan hilang, ya, ikut juga tertarik, ya. Sehingga pas saat kita mengisi di bagian sini, misalnya ini namanya ini kosong, lah, ini namanya siapa, ini bagian siapa, kita bingung carinya. Jadi caranya, yuk simak terus video selanjutnya. Oke, baik, langkahnya atau caranya biar kita gampang mempersingkat waktu untuk kita mengisikan data atau tabel yang tabel itu panjang, baik panjang ke samping, ya, ke samping ini tabelnya memanjang ke samping, ya, itu panjang, ataupun ke bawah, ya. Nah, tabel, setelah kita buat tabel itu, kalau kita mau mengisi di bagian bawah, ya, di tempat tanggal lahir ini akan saya isikan di bagian bawah sini, ya. Misalnya ini bagian terakhir, nama Agung, ya. Nah, ini kolom apa ini, ya. Di K ini tadi kolomnya isi apa, begitu. Kemudian di kolom O ini juga apa, kita kan tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Jadi mau mengisi di sini, misalnya di kolom K ini akan kita isikan apa, kita harus tarik dulu ke atas. Oh, ini isinya pangkat. Nah, berarti harus kita isikan pangkatnya. Misalnya pangkatnya 4A misalnya. Nah, kemudian ini sebelahnya apa lagi, ya, kita harus lihat lagi, tarik ke atas. Nah, seperti itu membutuhkan waktu lama, jadinya akan memperlambat pekerjaan, ya, akan memperlambat pekerjaan. Nah, caranya supaya bagian atas ini, baris bagian atas ini tetap, hanya bagian bawah saja nanti yang bisa di scroll. Nah, caranya adalah yang pertama kita blok dulu, ya, kita arahkan. Nah, ini kan di nomor 8, ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini nomor 8, ini bagian kolom yang diberi warna ini yang akan tetap nanti, ya. Walaupun di scroll ini akan tetap. Maka diblok di angka 9-nya, ya, diblok sampai dia muncul tanda panah seperti itu, panah hitam, panah ke kanan. Kita klik saja itu, ya, diklik. Lalu kemudian pilih fresh pen, ya. Pada pilihan ini, fresh pen ini, klik segitiga atau ini, ya, tanda panah kecil ini, ya, pilih fresh pen.
Ini Fresh Pen Top Row itu bagian atas, baris atas. Kemudian Fresh Fit kolom, ya, kolom pertama. Itu kita pilih saja ini karena tadi sudah kita lakukan blok, kita pilih saja Fresh Pen. Baik, setelah dipilih Fresh Pen, kita lihat apa yang terjadi. Ya, itu. Walaupun kita isikan bagian bawah, ya kita sudah tahu. Ya, oh ini kolom golongan, tinggal kita isikan. Ya, golongan. Ini kolom PNS atau non PNS, jenjang dan seterusnya. NPTK itu. Jadi di scroll ke atas ke bawah, ya. Ini kolom inti, ya. Bagian kopnya itu tidak hilang, ya, tidak ikut terscroll, tidak ikut naik ke atas, hanya di bagian sampai nomor berapapun ke bawah itu bisa, ya, dan itu akan mempersingkat waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kantor, sekolah ataupun perkuliahan, seperti itu. Nah, untuk mengembalikan kita pilih lagi ini, ya, Fresh Pen, kemudian Unfresh. Ya, kita pilih Unfresh, ya, maka sudah kembali seperti semula. Oke, itu yang atas bawah. Kemudian bisa juga bagian samping kanan kiri secara horizontal, ya, secara horizontal. Nah, secara horizontal itu bagaimana? Jadi misalnya kita mau mengisi datanya Haryani ini, ya, datanya Haryani kita isikan di bagian kanan terus, ya. Nah, data Haryani itu di nomor 23, misalnya di sini. Nah, kita tahu ini nomor atas nama Haryani. Kemudian kita isikan di kolom bawahnya, itu namanya siapa? Kan tidak tahu. Ya, nama. Untuk mencari namanya kita harus tarik lagi ke samping kiri. Itu nomor 16 ini nomor 24 namanya Nurul. Nah, begitu seterusnya. Setelah data terisi di bagian sini, mengisi di bawahnya lagi namanya siapa, seperti itu. Kita bingung, cari lagi, geser lagi ke kiri, seperti itu. Nah, cara itu pun sama, akan memperlambat pekerjaan, ya, memperlambat tugas. Jadi untuk mempersingkatnya ada cara yang seperti tadi. Kalau tadi yang secara vertikal, sekarang yang secara horizontal. Caranya, bagian mana yang mau kita jadikan patokan, ya, misalnya kita jadikan patokan di bagian nama, karena nanti di tanggal lahir, jenis kelamin, NIP-nya akan kita isi di bagian nama. Ini yang akan dijadikan patokan. Kita klik yang ini di kolom setelah nama, ya, sama. Kalau yang ini kita arahkan ke atas, itu muncul panah bawah, panah hitam ke bawah. Ya, diarahkan ke hurufnya, ya, hurufnya. Di sini saya di E, ya, di E, klik sampai terblok ke bawah, ya. Kemudian pilih Fresh Pen. Nah, setelah itu maka kita akan gampang mengisinya. Sampai di bagian akhir pun kita akan tahu ini namanya siapa, itu, ya, namanya Nur Dianti. Yang ini punya siapa? Namanya Abdullah. Ini punya siapa? Punya Rindiani dan seterusnya. Itu akan mempermudah pekerjaan, ya, akan mempercepat pekerjaan, seperti itu, ya. Oke, itu caranya, ya, untuk Fresh Pen, ya. Fresh Pen itu mempermudah kita untuk mengisi data yang jumlahnya banyak. Untuk mengembalikan sama, kita tinggal pilih saja Fresh Pen, pilih Unfresh. Nah, itu juga bisa. Kalau tadi di Fresh Pen ini bagian intinya itu tetap, ya, tetap. Jadi kayak tadi contohnya ini, saya pilih Fresh Pen, ini nama ini tidak ikut, ya.
Kita tarik ke samping pun cuma batas ini. Beda lagi kalau menggunakan split, ya, kita menggunakan split ini. Ya, gunakan split, kita blok aja sama, ya, kita pilih split. Kalau kita pilih split, ya, split itu kita tarik, ya, nama ikut tertarik. Ya, ini namanya di sini ada, di sini ada. Itu. Ya, bisa juga kita menggunakan ini split, ya. Jadi tetap yang nama bagian ini, bagian kiri itu tetap ada. Yang bagian kanan itu yang akan kita isikan datanya sama. Hanya bedanya kalau yang split saat kita tarik full ke kiri, ya, itu akan muncul semua datanya, baik nama, tempat tanggal lahir. Gitu. Mengembalikan, kita tinggal pilih lagi split, maka akan menjadi normal. Yang ke bawah pun sama, tinggal kita blok. Tadi di angka 9 kita pilih split, ya. Gitu. Ya, jadi yang atas ada, yang bawah ada. Itu bedanya antara split dengan fresh. Seperti itu, ya. Terserah mau pilih yang mana, mau pakai yang mana, mau pakai yang fresh pen atau yang split, ya, sama saja. Tinggal terserah mau yang mana, lebih mudah yang mana. Oke, terima kasih. Sekian tutorial untuk kali ini mengenai fresh pen dan split untuk pengisian data di tabel dalam jumlah yang banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk tetap mendapatkan tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.